Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hexos Lamire. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Baik teman-teman, seperti biasa kita bakal mereaction video kembali. Dan saya mulai di-tag lagi nih sama teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas ya. Karena yang pertama di sini kita bakal mereaction video Mas Iyun yang awal-awal beliau ini merintis pertama kali Sobat Ngarit. Weh, 3 tahun yang lalu bolo. Weh, mantap gak? Mantap lah ya kan. Nah, sekarang yang kita sebagai anggota keluarga Sobat Ngarit, bagaimana caranya mengembangkan Sobat Ngarit itu menjadi semakin lebih besar lagi keluarganya, ya kan? Jadi di dalam Sobat Ngarit itu juga ada yang namanya ketua. Cuman di sini Pak ketuanya tidak mau dianggap sebagai ketua. Yaitu pendiri sebagai Mas Iyun. Nah, kita sebagai keluarga Mas Iyun, keluarga Sobat Ngarit, nah kita tuh juga harus menghargai pendiri daripada Sobat Ngarit, ya kan? Karena di sini aku di-tag sama teman-teman semuanya mengenai live TikToknya Mas Iyun yang kayaknya semakin hari semakin rendah, ya kan? Semakin turun. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan algoritma dan juga ada beberapa kasus di mana ada kasus relive ya, merelive kembali live streaming Mas Iyun. Jadi pada saat yang sama ini live streamingnya Mas Iyun itu di-live-kan lagi gitu ya kan. Di-live-kan lagi. Dan itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Sangat berbahaya. Bagi apa? Bagi akunnya. Oke, kita langsung aja ke video yang pertama. Di sini kita lihat ternyata video 3 tahun yang lalu Mas Iyun sudah jadi artis TikTok kondang Tulungagung. Wes, nih. Aduh. Datangan kondangnya kondang, gengnya geng, artis TikToknya TikTok Mas Iyun. Real ya, real bos. Ini sebelum kenal dengan Fauzana mungkin ya. Sebelum terkenal ya. Ya, real Sobat Ngarit Nusantara. Sobat Ngarit Nusantara. Ini slogannya apa? Salam Sobat Nusantara, salam sambutan srek. Wah, hebat sing duwe sampean ya. Asli, real. Wah, kerep tak terokne lho, sepurane lho aku ndak taren. Pripun? Ya tak konone kuwi apa mengke iki? Srek. Nah, iki asli Mas Iyun. Asli langsung dirangkul. Langsung dirangkul. Mas Iyun TikToker Tulungagung Indonesia Jawa Timur. Lanjutkan karyamu, suatu saat pasti akan ada hasil di setiap prosesmu. Gini baik. Wes ya. Nah, ini dia guys. Jadi untuk membentuk sebuah wadah Sobat Ngarit ini nggak gampang ya. Nggak gampang, perlu proses bertahun-tahun guys. Sama halnya kita juga ingin berproses untuk menjadi apa yang kita impikan dan apa yang kita cita-citakan, itu butuh proses, ya kan? Dan tentu saja apalagi wadah yang sangat besar ini, yaitu Sobat Ngarit, itu prosesnya gak gampang bolo. Makanya kita menghargai pendirinya, yaitu Mas Iyun. Dengan cara bagaimana kita menghargainya banyak ya. Yaitu dengan cara apa yang bisa kita dapat, contoh kecilnya saja, pendidikannya ada juga di sini di dalam Sobat Ngarit itu. Pendidikannya apa? Caranya kita bertata krama dengan yang tua dan bagaimana caranya kita bertata krama untuk menghadapi yang lebih muda gitu loh. Ya, itu contoh kecilnya teman-teman. Oke? Nah, kita langsung ke video selanjutnya. Let's go next. Gak usah panggilan Sri Kandi, Sri Kandul. Loh. Wes, semuanya sama, Sobat Ngarit. Loh. Semuanya sama, Sobat Ngarit. Kenapa ini? Kenapa tidak boleh? Kok tidak boleh? Gak harus ada Sri Kandi. Padahal Sri Kandi itu penting banget loh. Sri Kandi itu penting banget bosku ya.
Kalau menurut saya Sri Kandi itu penting banget, apalagi di dalam sebuah wadah yang sangat besar ini. Karena dengan Sri Kandi tentu saja komunitas itu jadi semakin berkembang, semakin semakin tegar. Saya ingin berbicara mengenai pendapat Anda tentang keberadaan Sri Kandi di komunitas Sobat Ngarip. Ini saya mengerti nih ya, bahwa mungkin Anda nih merasa Sri Kandi bisa memecah belah komunitas kita, sampai Anda bilang seperti itu. Dan saya menghargai keprihatinan Anda terhadap hal itu. Namun izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa memberi gambaran yang lebih jelas mengenai peran penting mereka di komunitas ini. Sri Kandi lebih jelasnya di sini adalah sebagai simbol keberanian dan ketangguhan perempuan yang berperan aktif dalam Sobat Ngarit. Perempuan yang tergabung dalam komunitas ini tidak hanya ikut serta dalam kegiatan Sobat Ngarit, tetapi juga menjadi pilar pemberdayaan yang membawa manfaat besar. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Keberadaan mereka tuh memperkuat rasa kebersamaan dan semangat dalam komunitas kita itu sendiri. Dan kita merasakannya, betul-betul merasakannya. Sebab Sobat Ngarit, Sobat Sri Kandi semakin banyak, ya kan, semakin berkembang keluarga-keluarga Sobat Ngarit. Betul tidak teman-teman? Iyalah, coba kita rasakan sendiri, coba kita lihat sendiri dan perhatikan sendiri secara detail bahwa dengan adanya Sri Kandi ini juga merupakan sebuah pilar ya. Sri Kandi ini tidak datang untuk memecah belah, ya kan? Sri Kandi ini tidak datang untuk memecah belah, melainkan untuk memperkuat dan melengkapi peran setiap anggota komunitas tanpa memandang gender. Keberagaman dan kesetaraan gender adalah bagian dari kemajuan kita, maksud saya. Kita bisa bersama-sama, ya kan, laki dan perempuan dalam mengelola komunitas ini dengan saling mendukung dan bekerja sama. Sangat menghargai bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah komunitas. Namun mari kita lihat bahwa Sri Kandi di komunitas ini memberikan kontribusi positif baik di dalam setiap kegiatan daripada Sobat Ngarit itu sendiri. Kehadiran mereka itu bisa memperkuat kerukunan, bukan memecah belah. Nah, saya harap hal ini bisa dimengerti ya buat teman-teman semuanya, terutama Ustadz Imamuddin, bahwa dengan adanya Sri Kandi ini, ya kan, justru membawa dampak yang positif bagi semua. Diharapkan bisa bisa membuat kita tuh semakin bersatu antar satu dengan yang lain. Dan saya lihat Sri Kandi di sini sudah nggak kubu-kubuan lagi setelah setelah dikumpulkan sama siapa itu, Bang Semar, ya kan. Nah, tidak ada kubu-kubuan lain. Jadi mereka tuh sekarang lebih lebih menjaga komunitas kita dan lebih mengutamakan teman-teman keluarga Sobat Ngarit. Nah, untuk itu saya rasa adanya Sri Kandi itu cocok buat komunitas kita yang besar ini. Karena mereka tuh ibaratkan sebagai pilar-pilar gitu, ya kan. Asalkan Sri Kandinya itu jangan ada yang sombong, jangan sampai ada yang angku, ingin pokoknya terlalu berlebihan lah, tidak sesuai dengan visi dan misi daripada Sobat Ngarit itu sendiri. Oke? Alright, kita lanjut ke video selanjutnya. Next. Kan gitu Mas Ipong. Ini tuh gini loh masalahnya. Ada seseorang Sri Kandi yang ingin meninggikan dirinya sendiri. Nah, Iya, gitu. Iya, betul. Dasar saja. Iya, betul Kalau gitu. di Sobat Ngarit itu ada slogannya kan, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Betul. Sebisanya silakan dipersilakan. Nggak usah dibully, nggak usah diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau nggak bisa, ya udah kita biarkan, kita lihat, kita support sampai kuat semana. Iya. Sampai seberapa kuatnya.
Iya, iya, iya. Kalau keegoisan itu tidak akan menolongnya gitu loh. Iya, iya. Jangan merasa tinggi di Sobat Ngarit. Saya pun tidak akan merasa tinggi. Iya. Iya. Iya kan Bunda tuh pengennya tuh gini ya. Mas Semar, Bunda tuh pengennya kompak solid gitu. Ya, iya dong. Kita semuanya tuh pengen kompak solid, walaupun termasuk siapa Sri Kandi sorry guys, Sri Kandi kita Sobat Ngarit, ya kan? Semuanya kompak, menyemarakkan kebaikan. Kompak juga untuk menyebarkan keluarga Sobat Ngarit di seluruh Nusantara ataupun sampai ke luar negeri. Itu bagus banget, keren ya kan. A1 kita nih mantul. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Aku nih di tag nih sama teman kita nih ya, tentang apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat tidak setuju ya Bolo dengan adanya live streaming di YouTube waktu Mas Iyun itu live ataupun keluarga Sobat Ngarit lainnya live. Jadi seperti ini penjelasan saya Bolo. Ketika Mas Iyun live itu para konten-konten kreator, YouTuber yang ada yang mengatasnamakan Sobat Ngarit lah, ada yang mengataskan ini sahabat Mas Iyun atau yang lainnya seperti itu. Nah, beliau itu men-live streamingkan live dari Mas Iyun itu secara langsung ke YouTube atau platform lainnya. Ada yang Oke, jadi intinya begini. Jadi ketika Mas Iyun itu live streaming, pada waktu yang sama ada oknum yang juga merelivekan lagi. Nah, merelivekan lagi live streamingnya Mas YouTube, dan itu sangat fatal ya sebetulnya ya, menurut saya sangat fatal menurut saya kepada akun Mas YouTube sendiri. Tentu saja. Kenapa? Karena setiap platform itu tidak ada ini guys, apa namanya, mungkin dari beberapa platform itu tidak ada yang begini loh, mesti ada yang crash, dan itu mesti dapat teguran dan sebagainya, termasuk mungkin di akunnya Mas Iyun ya kan, antara TikTok dan YouTube itu begini. Yang saya tahu tuh begini ya. Jadi tolong loh dihindari hal-hal seperti itu, karena algoritmanya bisa mempengaruhi ke akun Mas Iyun teman-teman. Algoritma daripada Mas Iyun itu, TikToknya Mas Iyun itu sangat mempengaruhi. Seperti yang kita ketahui bahwa Mas Iyun sudah bekerja keras untuk menghadirkan konten-konten yang luar biasa dan memberikan yang terbaik untuk kita. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu mengenai tindakan relive yang sering terjadi pada Mas Iyun sedang live. Saya paham, kadang kita relive karena ingin teman-teman yang tidak sempat menonton bisa ikut menonton. Namun perlu kita pahami bahwa setiap kali ada yang melakukan relive saat Mas Iyun sedang live, itu bisa mengganggu trafficnya Mas Iyun. Ketika orang menonton live-nya yang relive, yang di-relive-kan itu berarti mereka tidak menonton live yang asli, yang akhirnya akan mengurangi interaksi dan engagement yang didapatkan Mas Iyun. Turunnya traffic secara drastis tentu berdampak langsung pada performa dan perkembangan akun Mas Iyun itu sendiri. Dan ini tentu bukan yang kita inginkan kan? Ya enggak? Ya enggak? Lebih dari itu, kita semua harus ingat bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang mendukung Mas Iyun. Jika kita benar-benar peduli dengan perkembangan Mas Iyun dan komunitas Sobat Ngarit ini, kita perlu saling mendukung tanpa mengganggu proses live yang sudah disiapkan dengan penuh usaha. Ini bukan hanya soal menjaga performa traffic, tetapi juga soal rasa saling menghargai dan menghormati setiap usaha yang telah dilakukan. Coba bayangkan jika kita semua bertindak dengan cara yang sama. Mas Iyun pasti akan merasa terharu karena kita semua solid dan memiliki komitmen untuk mendukung tanpa mengganggu live-nya. Alih-alih hanya menonton, kita bisa lebih efektif membantu dengan cara-cara seperti membagikan live-nya Mas Iyun di media sosial, mengajak teman-teman untuk menonton bersama, atau sekedar memberikan komentar positif di live-nya. Nah, cara ini jauh lebih membantu daripada relive yang malah merusak traffic. Gitu teman-teman. Kita tuh semua ini bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas, keluarga yang saling mendukung. Jika Mas Iyun itu sukses, kita semua ikut sukses.
Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk saling menahan diri dan lebih bijak dalam bertindak. Saya berharap kita semua bisa lebih paham dan berkompak dalam dan kompak dalam menjaga solidaritas ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan pengertiannya. Semoga kita semua terus berkembang bersama dalam komunitas ini. Dan tidak ada lagi yang merusak usaha keras Mas Yun atau siapapun di tim ini. Kita adalah satu tim dengan satu tujuan dan bersama-sama kita bisa lebih maju. Jadi mari kita terus mendukung Mas Yun dengan cara yang positif dan menjaga keutuhan komunitas kita. Oke, ini sudah lama sekali saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan ngeri live, kasihan Mas Yun ya, kasihan. Kenapa? Karena tentu saja bakal mengganggu trafficnya guys. Apalagi platformnya itu tidak sejalan, ya kan? Saya akui memang YouTube dengan TikTok itu begini bos, ya begini ya. Jadi kalau seumpamanya di live kan sama Mas Yun nanti YouTube-nya Yun itu pun juga akan kena gitu ya kan. Kemudian TikToknya Mas Yun akan lebih parah lagi. Bisa-bisa atau tahu-tahu kebanet aja gitu akunnya Mas Yun. Atau mungkin dapat peringatan yang keras dari TikTok. Nah hal itu akan merugikan ya teman-teman. Kalau perlu aku pernah menegur salah satu ada di YouTube itu kan live streamingkan live streamingnya Mas Yun. Aku tegur dengan menggunakan akun yang bercentang gitu ya kan, dengan akun punya saya yang lainnya ada centangnya. Saya tegur begitu, Mas mohon untuk di off-kan live-nya biar ya saya bilang begini supaya apa? Trafficnya Mas Yun tidak down. Alright. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti semuanya. Ya kita tahu bahwasannya komunitas kita tuh besar banget ya. Gak mungkin yang nonton itu di bawah segitu, gak mungkin. Karena menurut logika saya lah. Karena komunitas kita tuh banyak banget. Nah bisa jadi karena traffic ini. Gangguan traffic ini. Oke. Saya sebetulnya dulu juga sudah pernah mengatakan seperti ini pada teman-teman. Ya gimana lagi. Udah gak digubris mungkin. Lihat saja. Punya saya juga yang nonton juga dikit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada juga yang menonton ya kan. Oke lah teman-teman. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.